Tangan ke atas menggapai bulan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk di atas siap berdoa. Takut dan ketat, taman diputar, gulung-gulung taman diputar, bulan melihat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua ketiga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk di atas siap berdoa. Takut dan ketat, taman diputar, gulung-gulung taman digulung, bulan melihat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baiklah, malam tadi sudah sedikit, peninggalan sedikit ya, nanti kita di tengah ada sedikit lagi, ada sebuah permainan. Tapi sebelumnya saya sini akan mengenalkan dulu tentang berpikir komputasional ya, sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi nanti di sini dalam pelajaran ini kalian itu dituntut untuk diminta untuk yang berpikir seperti robot. Berpikir seperti robot atau komputasional itu berpikir yang efisien, ya, yang menuntut ya, menuntut dan efisien. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ya, ini nanti yang perlu kalian kuasai dalam penyampaian materi yang saya berikan ini. Lanjut. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan. Ya, nanti tolong bantu. Bagaimana cara kalian membuat nasi goreng yang enak? Siapa yang bisa? Saya. Oke. Mbak Isa, monggo. Dulu siapkan bahan Oke, siapkan bahan nasi, bumbu, minyak, minyak. telur. Oke. Gimana teman-teman? Menurut kalian udah sesuai nggak itu? Sesuai ya? Bagus sekali untuk Mbak Anissa, beri tepuk tangan. Oke, lanjut ya. Jadi dalam membuat nasi goreng itu ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Nisa itu benar. Nah itu maksudnya di situ cara berpikir komputasional itu yang logis, efisien aja. Jangan yang cari yang ribet-ribet. Jadi yang ada yang terbisa, udah gitu aja. Itu cara berpikir robot pun seperti itu ya. Kalau dia bingung, kalau dia nggak bisa,
atau dia nggak paham, dia bingung dengan sendirinya. Nanti kita coba untuk bermain di situ. Oke, selanjutnya pengertian berpikir komputasional. Nah, di sini perlu kalian pahami. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah seperti komputer. Nah, jadi diingat-ingat, pengertian berpikir komputasional itu adalah berpikir komputasional, cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah seperti komputer. Kemudian selain itu, ya, dengan langkah runtut logis dan efisien. Clue-nya untuk AI atau artificial intelligence, ya, kecerdasan artifisial itu biasanya digunakan untuk bot atau robot. Robot itu banyak ya, bisa dalam seperti laptop itu seperti robot. Kenapa? Dia mau mengerjakan apa yang menjadi perintah manusia. Itu seperti laptop itu termasuk robot. Gitu. Jadi disuruh, dia mau mengerjakan gitu. Tapi kalau dia nggak bisa, dia pusing di situ, error kadang sistemnya error seperti itu. Jadi di situ dia harus menggunakan dengan langkah runtut, logis dan efisien. Dia bisa mengerti, ya, dia bisa mengerti apa yang kita suruh. Tapi robot atau AI dia tidak mengerti perasaan kita. Itu bedanya robot dengan manusia. Manusia itu juga rasa-rasa, dia punya rasa. Kalau robot nggak punya rasa, disuruh bunuh. Tapi kalau manusia disuruh bunuh karena dia punya perasaan. Kasihan, punya perasaan kasihan, iba. Tidak mau manusia suruh bunuh. Tapi kalau robot bunuh, ya dibunuh. Ya. Tidur terus di situ, ya udah tidur terus di situ. Nah kalau manusia mau nggak kira-kira seperti itu? Nggak mau ya, karena manusia memiliki perasaan. Itu bedanya robot dan manusia. Dan robot juga itu mempelajari, ya, clue sifat-sifat manusia atau yang telah sudah dikeluarkan oleh manusia. Contoh seperti manusia makan. Nah, nanti di robot ditiru makan, ya kan? Manusia tidur, jadi robot meniru tidur. Tapi kalau robot itu belum tahu manusia, misalnya robotnya belum tahu si Haris makan cendol misalnya, dia nggak tahu, dia bingung nanti. Coba kamu makan cendol seperti itu, suruh robotnya kan? Tidak tahu, dia bingung karena dia belum pernah lihat, ya, robot tersebut belum pernah lihat manusia makan cendol. Ya, kita lanjutkan. 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, jadi dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip yang diterapkan dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan konsep. Yang ketiga adalah abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Di keempat prinsip tersebut memiliki penjelasan masing-masing. Yang pertama, dekomposisi, penjelasannya adalah memecah masalah besar menjadi kecil. Jadi yang diharapkan kalian ini dapat menerapkan sifat komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, nanti ada contoh. Misal kita contoh aja seperti membuat jadwal. Udah nggak usah ribet-ribet. Yang runtut, logis dan efisien aja gitu loh. Jadi memecah masalah besar jadi kecil. Ya, contoh seperti robot itu berpikir robot. Nah, itu masuk di sini untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada. Kemudian pengertian dari pengenalan pola. Pengertian dari pengenalan pola yaitu mencari kesamaan
dipakai ya. Itu jadi mencari kesamaan polanya, runtutan. Ya. Contoh seperti tadi saya tanya, tadi ada yang menjawab, Mbak Isa tadi bilang buat apa tadi, nasi goreng ya. Nah ini, nah gitu loh. Jadi kalau yang misalnya membuat nasi goreng ada ini terus ngambil lap, ngambil lapnya nggak usah itu, ngapain ngambil lap? Ya. Jadi runtutannya ya polanya yang benar. Gitu. Nah, selanjutnya abstraksi, mencari hal yang penting. Itu cara berpikir komputasional, mencari hal yang penting. Kalau tidak penting, kayak robot tuh diabaikan, tidak penting itu apa. Jadi yang diambil hanya yang penting, tidak penting buang sekian. Nah ini harus bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting buang, ngapoi, ya ngapain mau dipakai kalau nggak penting, udah buang aja gitu. Nah, itu adalah salah satu prinsip apa? Abstraksi. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu algoritma, membuat langkah-langkah solusi. Ya. Jadi algoritma itu dituntut, diruntut dari awal sampai akhir, itu menyangkut dengan abstraksi, pengenalan pola dan dekomposisi, sehingga terbentuklah algoritma. Algoritma ini adalah membuat langkah-langkah solusi. Kalau tidak buat algoritma berarti kalian tidak usah membuat masalah. Karenanya ada masalah, jadi di sini ada solusi. Kalau nggak ada masalah juga ada solusi. Ya kan? Benar tidak? Memecah masalah besar menjadi kecil. Ya. Untuk apa cari masalah? Tapi di sini selalu ada masalah. Jangankan manusia, seorang robot pun memiliki masalah. Katakan robot itu pintar, tapi dia tidak mengerti perasaan. Dia punya aja kelemahan, punya aja masalah dia ya. Masalahnya apa? Disuruh orang ya, tidak bisa menguasai orang, ya kan? Pintar, cerdas, tapi yang bikin siapa? Yang bikin orang. Berarti orangnya lebih pintar. Seperti itu. Jadi ada aja masalah. Kayak contoh kecil dari kehidupan sehari-hari seperti kalkulator aja. Orang minta berapa dikasih jawaban sama kalkulator, ya kan? Tapi buat kalkulator siapa? Manusia. Cuman kalkulator juga pun nggak punya perasaan. Hanya menuruti perintah yang diberikan, oke? Nah inilah 4 prinsip berpikir komputasional. Sampai sini ada yang bertanya? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional. Nah ini di sini ada membuat mie instan. Ayo, coba kelompok berapa yang mau cara membuat mie instan ini dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Kelompok 2 ya? Oke. Alfa. Ayo coba Alfa, gimana? Gak usah di situ aja. Siapkan mie instannya. Kemudian ikan panci. Masukkan air. Hidupkan kompor. Sampai piring. Oke, lanjut. Masukkan bumbu. Lanjut. Oke, lanjut. Setelah makan, masukkan mie ke dalam Piring. Setelah itu disantap ya. Oke, benar sekali. Berarti sebenarnya secara tidak langsung yang dijawab oleh
berpikir komputasional. Dengan cara apa tadi? Kembali lagi ke atas. Dengan cara dekomposisi, pengenalan pola abstraksi dan algoritma. Algoritma adalah sebuah langkah-langkah solusi atau menyusun langkah-langkah untuk dari membuat mie instan tadi. Gitu loh. Ya, secara tidak langsung KUPA ini sudah bisa berpikir komputasional. Oke, lanjut. Mencuci piring, coba. Kelompok 3. Ya, gimana? Kasih apa ini? Karis, gimana? Siapkan air. Siapkan deterjen, oke. Oh, oke, biarkan piring kotor. Lanjut. Apakah sampai hanya di situ? Membasuh piring. Sudah itu meniriskan piringnya supaya kering. Sama kayak Kak Haris juga sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dia sudah menerapkan berpikir komputasional. Sulit nggak kira-kira cuci piring? Enggak ya, mudah kan? Oke. Lanjut, bermain game. Nah, ini pasti bisa semua ini. Gak mungkin nggak bisa. Coba kita tanya ke kelompok 4. Oke, coba gimana? Langkah-langkahnya, algoritmanya gimana? Algoritmanya, langkah-langkah pola-polanya. Oke, ayo coba. Pertama, ya, siapkan handphone. Oke, lanjut. Oh, download aplikasinya. Oke, lanjut. Download data ya. Oh ya, download data. Sudah itu login. Oh, permainannya. Oke, jenis permainannya. Biasanya permainannya itu permainannya. Mobile Legends. Oke, lanjut. Selain Mobile Legends, sudah Mobile Legends terus login. Login siap tempur. Oke. Jadi untuk kelompok 4 ya, Kak Hakim secara tidak sadar ya, secara tidak sadar loh ya, secara tidak sadar bahwasanya semua itu tadi sudah dari kelompok 2, 3 dan 4 secara tidak sadar kalian itu sudah menerapkan berpikir cara komputasional. Nah, itu cara berpikirmu itu tadi dipakai itu sama robot. Ya, dipahami oleh robot, kemudian ditiru oleh robot, dan robot pun akhirnya bisa melakukan hal-hal yang kalian lakukan, ya. Kayak contoh, kalau sekarang yang negara-negara maju, negara-negara internasional, Jepang contohnya, ya, rumah makannya itu sudah pakai robot semua, dari pelayannya, ya, dari yang masaknya, ya, dari yang menyiapkan bumbu dan sebagainya, robot semua, ya, itu. Tapi awalnya seperti itu ya. Ya, jadi secara tidak langsung kalian itu sudah menerapkan berpikir komputasional. Nah, yang terakhir itu adalah menyusun jadwal belajar. Contohnya, coba kelompok 1. Oke, Kak Haris. Kak Haris lagi masih A. Membaca pembelajaran tidak bisa mengerjakan kegiatan dari beberapa langkah. Pengerjaan PR, membaca buku, mengurutkan perjalanan, prioritas, alur menjelaskan sesuai dengan. Oke, cepat sekali ya. Oke, kira-kira begitu bisa semua ya. Jadi tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kalian telah melakukan cara berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional? Apa? Balik lagi. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan
akan saya berikan clue-nya. Oke. Kita minta maju dulu kelompok 1 ya. Nanti giliran aja. Oh ya, monggo silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Ya, ya semua. Permainannya adalah saya break dulu ya, saya break dulu. Permainannya adalah bermain pohon harapan. Nanti kalian barisnya ini seperti ini, masuk sana, utara semua sini. Sini. Oke. Oke. Nanti ini berarti orang yang paling terakhir ya si Raffi. Nanti saya cluenya dari si Fatna hanya menyebutkan gerakannya saja, tidak boleh menyebutkan apa soal yang saya kasih. Jadi misalnya nih, kalau saya kasih cluenya minum, berarti kamu gerakannya saja. Nah, nanti kamu nempuk dia, terus kamu jatuh. Nanti kamu simpen dulu jawabannya. Kamu lagi nempuk lagi, kau kayak gitu lagi. Ini lagi sampai terakhir nanti yang menjawab jawabannya adalah yang orang terakhir. Kira-kira sama nggak ini? Nah, oke. Ayo Pak Sono. Tepuklah. Madu belakang ke sekarang. Madu buri. Nah. Tepuklah. Ya, madu buri. Oke. Nah, udah semua? Jawabanmu? Tidur. Ya, jawabannya benar, tidur. Oke, coba sekarang ganti orangnya. Gantian masuk sana. Saya kasih clue-nya lagi ya. Apa kira-kira yang lucu nih? Oke, bentar. Siap. Oke, coba tepuklah. Oke, maju. Coba nyamperin, oke. Kayak gitu katanya apa jawabannya? Lompat motor. Naik motor. Mancing. Naik motor. Superman. Nah, yang benar goreng buah Superman. Oke, boleh dulu. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Jadi diharapkan kalian di situ mengerti clue-nya. Oke. Nah, di sini ada robot masak nasi goreng. Oke, silakan kalian menulis langkah-langkah membuat nasi gorengnya. Silakan kalian membuat langkah-langkah nasi gorengnya. Oke. Ya, oke. Nanti saya di sini bertindak sebagai robot. Ya. Nah, jika perintah tidak jelas, maka robot akan bingung. Oke, seperti itu. Sudah? Sekarang kalian tinggal suruh saya jadi robotnya di sini, oke? Oke, siap. Mana mulai? Saya minta di kelompok sini dulu ya, kelompok 1 ya, coba ya. Ayo, kelompok 1, saya seolah jadi robotnya, oke? Mana nih filmnya? Oke, coba yuk. Siapkan nasi. Robot Robot siapkan nasi. siapkan nasi. Gitu.
dong. Jadi pelan-pelan. Siapkan wajah. Jadi di situ apa dulu? Harus siap tubuh ya. Wajah. Jadi kelompoknya garda lupa. Oke. Nah kira-kira seperti itu lah ya. Permainan nampaknya ya. Seperti itu. Buat nasi kok. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Enggak. Oke. Berarti di sini ada SPD. Silakan kalian kerjakan. Oke, coba kita kerjakan bersama-sama yuk. Berdiskusi silakan semua kelompok. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 silakan didiskusikan dari soal tersebut. Nanti saya akan tanya. Ada yang bertanya? Ayo, bagaimana? Apa itu berpikir komputasional menurutmu? Nah, tadi sudah saya jelaskan juga di sini. Silakan. Selesai? Oke, kelompok 1 selesai. Yang lainnya mungkin. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 selesai. Oke. Kelompok 4 selesai juga. Oke. Yang pertama, buatkan kita presentasi dulu ke depan, ya. Depan presentasi dulu. Apa jawabannya? Dibacakan jawabannya ya. Dibacakan jawabannya. Itu kan kalian berkelompok, jadi jangan hanya satu orang yang baca. Kasihlah berapa orang. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 yang jawaban soal diskusi ya. Kelompok yang beri contoh masalah. Jawabannya. Oke, lanjut 3. Mengapa langkah-langkah harus jelas saat membuat instruksi? Karena jika langkah-langkah tidak jelas, orang lain atau komputer bisa salah memahami sehingga hasilnya tidak sesuai. Instruksi yang jelas membuat pekerjaan lebih terciptakan dan hasilnya lebih cepat. Oke, sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 silakan.
Oke ya. Oke ya. Yang B ya. Yang B adalah aktivitas robot masak nasi goreng. Oke, lanjut. Ya, soalnya baca. Boleh sekali malah kamu makan nasi goreng. Oke, lanjut. Coba peragakan dengan kamu sebagai robot. Ayo, coba. Apa kamu yang jadi robotnya? Apa yang jadi robotnya? Si siapa? Akrib jadi programmernya. Oke, nah kamu jadi programmernya nih. Ya, nah, kamu jadi robotnya ya. Alfa, oke siap. Minum. Makan. Oke, adil. Oke, jalan ke samping. Oke. Sampai mana? Bingung robotnya dulu. Bingung dulu robotnya tadi itu. Bingung dulu. Nah, garuk-garuk oke. Sampai mana? Yang benar. Sampai kiri. Nah, dan dolakannya terus berarti sampai kiri terus. Oke, berarti. Nah, oke, udah terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2 untuk tangannya. Nah, dari kelompok 2 sudah kelihatan apa kesulitan yang muncul. Kesulitan yang muncul karena tidak berpikir proporsional atau tidak melakukan algoritma langkah-langkah atau polanya. Tadi kayak perintahnya si programmernya si siapa tadi? Si Akrib, robotnya si Alfa. Akrib tadi tidak bilang maju ini ya. Majunya berapa langkah, nah jadi maju terus mundur dia. Nah giliran ke samping, nah ke samping kan bingung, ya bingung jadi robot jadi ke samping mana. Nah contohnya seperti itu ya. Oke, kalau saya nilai kelompok 1, 2, 3, dan 4 semua pekerjaannya sudah bagus dan cukup paham tentang berpikir komputasional ya. Walaupun penjelasan rincian ini hanya sedikit, tapi sepertinya kalian sudah paham apa itu tentang berpikir secara komputasional. Nah, jadi saya ulas kembali. Berpikir komputasional itu ya harus memahami prinsip, 4 prinsipnya tersebut. Kemudian apa itu berpikir komputasionalnya tersebut, ya. Setelah itu menyusun dari keempat prinsip tersebut. Ada 4 prinsip tadi, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, atraksi dan algoritma. Itu prinsip yang perlu memang harus diterapkan dalam berpikir komputasional. Nah, nanti setelah ini adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang ingin kalian tanyakan di sini? Oke, terima kasih ya sudah memberikan partisipasi pada kegiatan pada siang hari ini ya. Bahwasanya kita sebagai manusia atau sebagai manusia kita harus bisa menerapkan prinsip komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah kita mempelajari materi ini, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih untuk materi kali ini. Saya bila mana ada salah kata dalam penyampaian ya, mohon maaf yang sudah saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.